Wakil Menteri Keuangan RI, Profesor Swahasil Nazara, di sela kegiatan kunjungan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu, 17 Agustus 2024, menyempatkan waktu berkunjung ke kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP, Papua Barat Daya. BP3OKP dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. BP3OKP ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2022 untuk mengawal progres percepatan pembangunan Papua. Saat berkunjung ke kantor BP3OKP Papua Barat Daya, Profesor Swahasil Nazara disambut oleh tim BP3OKP, yang diwakili oleh tim kelompok kerja Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Pada kesempatan tersebut, tim BP3OKP menyampaikan beberapa pokok pikiran, serta kendala teknis terkait tugas dan peran strategis tim BP3OKP dalam mengawal program pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2, Tahun 2021 dan pentingnya peran BP3OKP sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Berikut pokok pikiran yang disampaikan oleh Dr. Roselyn Trimadi, perwakilan tim Pokja BP3OKP. Panjang, kurang fleksibel, dan kurang responsif jika tidak ada transparansi alokasi anggaran keuangan. Lalu kami sampaikan juga terkait pelaksanaan rapat yang dipimpin oleh Kepala Kanwil BPD, Papua selaku Kepala Sekretariat Jenderal Papua, saat itu dihadiri oleh Deputi 3 Sekretariat Wakil Presiden RI, Sekretariat Eksekutif BP3OKP dan 6 anggota BP3OKP perwakilan provinsi wilayah Papua Tengah Timur dan Provinsi Jakarta menghasilkan rencana kerja dan anggaran untuk BP3OKP. Namun hingga saat ini belum ada implementasi dan informasi terkait realisasi hasil rapat tersebut. Nah, kendala lain yang dihadapi oleh BP3OKP karena hal tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas cek secara optimal. Jadi ada beberapa daerah yang gagal salur Pak, transfer ke daerahnya karena salur TKD-nya dan TKD transfer daerah karena fungsi pengawasan kami tidak bisa dijalankan secara optimal. Jadi syarat salurnya melampaui batas ruang atas ya Pak. Tanggung jawab Pemda Nah, itu berhubungan dengan fungsi pengarahan dan pengawasan kami juga Pak. Lalu kemudian kendala tersebut ya tidak hanya terjadi di Papua Barat Daya, namun juga dialami provinsi lainnya yang berada di wilayah Papua. Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama BP3OKP mengusulkan pertama Pak, perlunya relaksasi terhadap dana operasional penunjang program. Lalu kemudian perlu relaksasi terhadap tata kelola keuangan negara di wilayah Papua, khususnya terkait penetapan timeline penyampaian dokumen syarat salur daerah. Ini memperhatikan kekhususan dan keunikan geografis di wilayah kami karena ada masalah-masalah seperti jaringan internet dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal nanti yang kami juga sampaikan sebagai lampiran Pak, kajian terhadap hal ini juga kinerja kami Pak. Izin sejak dilantik beliau sudah bekerja dari bulan Mei tahun 2023, lalu kami Pokja mulai bekerja dari tahun 2024 Februari. Sampai hari ini ada 3 permasalahan yang sudah berhasil kami kawal. Yang pertama mengenai mungkin Bapak dengar isu tentang yayasan Pak. Jadi P3K, guru-guru P3K yang tadinya di yayasan ditarik ke negeri karena mereka lolos ke negeri. Lalu kemarin di Jakarta koordinasi dan kemudian ini sedang yang kedua tentang afirmasi itu pendidikan untuk dokter kami Pak yang Papua. Ada 30 anak sekarang yang sedang digodok yang belajar dan kita berharap mereka lolos Pak. Ini untuk program kedokteran dari Kementerian Kesehatan afirmasi untuk Papua. Ya waktu itu kendalanya informasi. Ambil S1, ambil dokter. Di seluruh universitas yang ada di Indonesia, mereka sekarang lagi dibimbing 30 orang Pak di Fakultas Kedokteran Unista. Nah, hasil terakhir dari Ibu Dekan menyampaikan bahwa mereka berhasil sebenarnya dalam ujian turnout fasilitas mereka cukup bagus, sehingga kita harapkan mereka semua lolos Pak. Ada dari 32 orang memang dari Kementerian Kesehatan Pak. Ya, hanya selama ini anak-anak Papua susah Pak menembus passing grade. Sehingga kita pakai cara ini, kita berharap nanti bisa ada standarnya tetap, anak-anaknya bisa untuk lolos, jadi tidak turunkan standar. Dan yang terakhir juga dari tim kami Pokja Produktif, kita ada 3 Pokja Pak yang sehat, beliau cerdas, lalu ada tadi Bapak dari Produktif. Kami sedang bicarakan mengenai CAP Pak, kawasan ekonomi khusus.
kita juga bersama-sama kemarin ikut dalam rapat yang dilakukan oleh tim dari Bea Cukai dan Cukai kita hadir juga. Sorong ini. Cukai Sorong siapa? Bapak pimpinan juga sangat sangat concern untuk hal tersebut. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan.